ada sebuah sesi muhasabah yang akan kita lakoni ya kembali. Terutama buat yang di bulan Ramadan ini bukannya berpuasa menjaga hati atau emosi atau nafsunya, tapi malah sering lapar mata nih kayaknya. Ya kan, beli tajil dari gorengan, buko pandan, kolak, biji salak, kue lapis, kue Datang ke cucur. mall dengan kondisi saldo lagi gendut-gendutnya karena habis dikirimin THR, Keren, langsung borong semuanya. mantap. Padahal ada masa depan yang menanti. Itu dia, kayaknya bulan Ramadan ini juga cukup cocok ya untuk ngomongin soal kayaknya ada makna-makna dari berpuasa juga yang bisa kita ambil gitu, kita tarik juga maknanya untuk masa depan kita, untuk kondisi finansial yang lebih baik di masa depan. Wih, gitu. luar biasa sekali. Tema yang luar biasa itu akan disampaikan oleh Ustadz Firman Marihot. Tiba-tiba jadi Pak Ustadz hari ini. Ada Pak Firman Marihot, Chef Digital Officer dari Investasiku hari ini yang hadir. Selamat datang kembali di Detik Sore Pak Firman. Ya, makasih Mas Edo. Luar Makasih, biasa Mbak Esa. sekali kita melihat tema hari ini tuh lagi-lagi kena tampar kita kayaknya ya. Betul. Berpuasa maknanya untuk masa depan finansial yang lebih baik. Mhm. Iya. Kenapa Pak Firman memilih tema ini? Yang pertama ini karena lagi bulan puasa ya. Mhm. Nah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, Mhm. Lebaran. Nah, tetapi sayang sekali kalau seandainya makna berpuasa ini kita tidak tarik pembelajaran terkait masa depan finansial kita. Mhm. Nah, karena kalau kita bicara tentang berpuasa, itu sebenarnya bukan hanya menahan lapar ya, Mhm. haus ya, Mhm. lalu menahan keinginan misalnya yang jiwa, pikiran dan lain-lain seperti itu. Tapi sebenarnya bulan puasa ini sebenarnya pelatihan intensif Mhm. Untuk melatih terkait yang kita punya misalnya keinginan yang belanja dan lain-lain. foya-foya. Foya-foya. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Tapi Boros. tujuannya tuh sebenarnya lebih ke arah kontrol ya, penguasaan diri. Mhm. Jadi sebenarnya bulan puasa ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kontrol diri kita, penguasaan diri kita. Mhm. Yang sebenarnya ini paling penting kalau kita mau bicara soal masa depan finansial yang lebih baik. Nah, makanya tema kita adalah makna berpuasa untuk masa depan finansial yang lebih baik. Tapi memang kerasa sih sebetulnya ya, kadang-kadang kalau dipikirin bulan Ramadan itu akan lebih hemat lah, karena kan makannya cuma sehari 2 kali, itu pun cuma sahur sama buka. Biasanya 3 kali, abis gitu biasanya kalau sehari itu ada ngopi. Kalau bulan puasa tuh kayaknya agak bingung tuh ngopinya jam berapa, tapi ternyata setelah dicek lagi pengeluaran malah jadi lebih banyak tuh di bulan Ramadan. Nah, di situ yang perlu dilihat Pengalaman lagi. pribadi banget. Ya kan kita harus berangkat dari keresahan. Diri sendiri ya. Nah, karena biasanya ketika berpuasa seperti itu kan waktu berbuka ini, tuh cari makanan yang lebih mewah. Karena Iya. ibaratnya kan, wah Reward. ini kan kesempatannya kan nggak setiap bulan nih Iya. gitu kan. Betul. Tetapi sebenarnya ada banyak juga di saat berpuasa ini, bulan Ramadan ini, ya mereka merasa bahwa biaya makannya lebih murah, lebih hemat. Kenapa? Karena dia hanya makan di saat saat sahur dan saat berbuka gitu. Mana ada ini Pak, sahur khas Jaksel Nah, di pagi sore. Iya. Aja Postingan dewe. ada orang-orang. tema-tema topik-topik itu yang membuat jadi lebih mahal. Tetapi kalau misalnya makna yang sebenarnya dengan kita dengan berpuasa ini kita malah bisa hemat. Kebanyakan orang tidak bisa berhemat. Kenapa? Karena makannya hanya saat dia sahur dan berbuka. Nah, ini sekaligus menggambarkan sebenarnya bahwa hidup sederhana ya itu nggak bisa membuat kita nggak perlu menderita untuk hidup sederhana. Iya. Udah terbukti dari mana? Ketika kita berpuasa, buktinya kita bisa tuh makan di saat kita sahur dan saat berbuka, hidup lebih sederhana, lebih menghemat, dan kita kan nggak menderita gitu loh. Ya nahan-nahan di saat itu ya itu bagian dari latihan ya. Iya. Ibaratnya kita latihan untuk menahan lapar ya, untuk kita menahan keinginan yang lebih. Tetapi ketika misalnya berbukanya dengan makan yang mewah, nah problemnya di sana tuh. Jadi berbuka ala Jaksel, ala macem-macem tuh. Sahur. Sekali-kali mah nggak apa-apa ya Pak. Tapi Sekali-sekali nggak apa-apa. takutnya keterusan. Ya. Jadi gimana nih Pak? Kita harus
harus seperti apa yang sebaiknya kita lakukan biar sejalan gitu. Sejalan dengan makna berpuasa Seiringan tadi Ya, gitu ya. karena gini, kan sebenarnya puasa itu kan melatih kita menahan diri. Mhm, Nah, artinya hampir sama dengan melatih kita belanja. mhm, Ya. Kebanyakan dari kita kan kalau misalnya kita ada sesuatu keinginan nih kita lolos-lolosin aja. mhm. Jadi ada keinginan misalnya pas lagi ada diskon langsung check out tuh. Aduh. Ya, lalu misalnya teman misalnya menampilkan barang baru. Mhm. Nah, itu Pengen kita juga. langsung tergoda, kepingin langsung tuh. Kayak Pak Firman Nah. bisa ngebaca pikiran gue. Iya ya kan. Semua Iya. yang disampaikan tuh kayak I've been doing that for all these Ages. times. Nah, tetapi kan dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kita kan dilatih apa? Meski lapar kita bisa menahan, ya. Mhm, Meski haus kita bisa bersabar, ya. mhm. Nah, artinya apa? Seharusnya kalau kita bisa menahan lapar, harusnya bisa dong menahan kita nggak belanja yang impulsif. Nah, Nah, bisa dong. ini Jauh. penguasaan diri nih. Tiba-tiba Nah, langsung kalau ini jauh. udah bisa, itu adalah awal Dari kehancuran. Tapi bener ya Pak, bisa jadi itu awal dari kehancuran gitu ketika kehancuran orang bagi mereka yang hidupnya terlalu misalnya iya yang impulsif, Benar. ya. Iya. Nah, tapi bagi mereka yang misalnya memang ingin mendapatkan suatu masa depan yang lebih baik, masa depan finansial yang lebih baik, Mhm. ini adalah justru awal untuk masuk ke dalam masa depan finansial yang lebih sehat. I see. Nah buat orang-orang yang sudah terjerumus dalam lembah kekelaman ini Pak Firman, mungkin ada trik atau tipsnya gimana cara mereka bisa menata kembali masa depan yang lebih baik untuk finansial mereka. Nah, jadi kembali lagi ke makna Ramadan. Mhm, Ibaratnya kan sebenarnya bukan hanya konsepnya hanya menahan jam makan, mhm, ya. Tetapi kan lebih ke arah kita di situ melatih untuk misalnya menahan nafsu, ya. mhm, Yang tadi belanjanya nggak impulsif. mhm, Lalu ada juga makna Ramadan yang kita mesti lihat tentang nilai di balik itu. mhm, Apakah uang-uang kita itu udah bernilai belum? Apakah kita udah melakukan sedekah? Apakah kita udah memberikan manfaat atau nilai bagi orang lain? Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau jadi manfaat bagi orang lain, pertanyaannya kita udah bisa belum mengatur diri kita sehingga kita cukup lalu kita bisa bersedekah tuh. mhm, Nah, kunci dari semuanya itu adalah penguasaan diri. Hmm. Apa yang membuat orang misalnya dia tidak bisa berinvestasi? Karena spendingnya lebih besar Hmm. daripada savingnya. Kan yang jadi masalah di sana adalah apa? Penguasaan diri, masalah kontrol. mhm, Nah, bulan puasa ini kan membawa kita untuk kita bisa menahan nafsu, mhm, ya, untuk kita bisa menahan diri. Nah, tadi pertanyaannya, Kak, kesimpulannya, kalau seandainya kita bisa menahan rasa lapar, ya, ketika lapar kita nggak makan, ya, ketika haus kita nggak minum karena kita bisa bersabar menunggu waktunya berbuka. Seharusnya artinya kan kita udah melatih diri kita secara pelatihan intensif nih, ya. Sudah zen gitu ya. Nah, untuk tinggal sekarang arahnya sesudah bulan Ramadan selesai nih, mhm. ya kita tinggal supaya itu tetap berjalan terus budayanya. Iya, Jadi I see. penguasaan dirinya Mhm, dilanjutkan dengan cara spendingnya dikurangin, Ya. oke. mulai ke saving. Tujuannya supaya apa? Supaya ada nilai yang kita bisa akumulasi terus, Mhm, sehingga kita bisa memberi bagi banyak orang. Kita mhm. bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk orang yang berpikir kalau aduh kayaknya berinvestasi tuh harus nunggu dulu uangnya banyak deh. Gitu. Gimana tuh, Pak? Nah, Kadang-kadang ada yang merasa begitu tuh. kalau misalnya berinvestasi nunggu uangnya banyak, percaya uangnya nggak banyak. Uangnya gak bakal banyak-banyak. Nggak akan banyak banyak. Karena uang yang banyak itu ya berasal dari apa yang Anda sudah pupuk gitu ya. Betul. Kenapa? Godaan tuh terlalu banyak, apalagi zaman Iya. seperti sekarang. Ya, Uh, disrupsi konsep. itu sangat banyak gitu loh. Ya. album piringan hitam, Yang paling gampang merchandise aja, Mbak band. Eza jawab jujur, Mas Edo jawab jujur. Ketika dapat THR, Nah, pasti banyak tuh keinginan beli ini, beli itu, beli itu. check out semua yang ada di wishlist. Check out semua. Bahkan dari gitu loh. THR belum cair, saya udah punya list yang harus dibeli itu apa saja, Pak. Iya. Iya. Nah, jadi makna puasa ini seharusnya dimaknai untuk kita latihan, untuk kita bisa masuk ke masa depan finansial yang lebih baik dengan cara penguasaan diri. Ih, benar. Menguasai diri itu kalau diucapkan kayaknya gampang gitu ya. Ya itu kayak sesederhana menahan nafsu Self gitu. control gitu. Padahal susah sekali ketika pada praktiknya gitu.
Kayak pendekatannya apa biasanya dari Pak Firman? Mungkin dari Pak Firman pernah kan susah untuk menguasai diri? Iya. Back in the days gitu misalnya when we were young. Apa biasanya pendekatan yang dipakai Pak Firman untuk bisa lebih gampang mengontrol yang namanya keinginan untuk spending atau boros gitu? Yang pertama kita harus punya tujuan dulu. Ya, tujuannya misalnya ingin punya masa depan yang baik. Yang kedua harus tahu caranya gimana. Oke. Nah, caranya salah satu yaitu tadi penguasaan diri. Nah, ini perlu dilatih dengan yang namanya kemarin kita pernah bahas membuat anggaran. Ya, kita harus siapkan anggaran. Nah, lalu kalau kita udah siapkan anggaran, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa meninggalkan jejak. Oke. Mana nih kira-kira yang membuat saya nggak bisa menabung, nggak bisa saving tuh apa? Contoh tujuan. Nah, contoh misalnya tujuannya misalnya saya ingin misalnya nih yang baru bekerja nih, saya ingin misalnya nanti biaya nikahnya tidak menyusahkan orang tua, tapi biaya sendiri. Apa yang saya lakukan? Ya, saya harus hitung. Misalnya sekarang biaya gedung, lalu biaya seluruh pernikahan itu berapa? Kurang lebih berapa tahun lagi, hitung dengan inflasi misal 10%, itu menjadi berapa? Nah, lalu kira-kira saya harus nabung berapa nih? Nah, kalau nggak punya tujuan itu yang membuat jadi bias. Itu yang membuat akhirnya dia serampangan, nggak terarah, betul. Tetapi kalau udah terarah, persoalannya juga sulit. Kalau seandainya dia tidak punya anggaran tuh, dia harus tahu, gua harus capai sekian, pengeluaran gua sekian, untuk bisa sampai ke sana, kira-kira berapa banyak nih yang saya simpan. Oke, ternyata nggak bisa. Ini ada berapa yang bisa saya kurangin. Oke, tetapi itu nggak cukup. Kenapa? Ada satu di atas semuanya itu, soal penguasaan diri. Nah, makanya makna berpuasa ini penting. Sayang sekali kita lewatin bulan puasa ini tanpa kita refleksi ke dalam tindakan kita untuk kita memiliki masa depan yang baik. Mana ada nyepi lagi ya? Ada nyepi lagi. Barengan tuh bisa seharian muhasabah diri. Muhasabah diri, berkaca. Bener, kita duduk di depan kaca terus bilang, dasar kamu ya, boros. Lihat ini dikit, check out. Lihat ini dikit, check out. Karena benar Mas Edo, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat atau misalnya kita nggak punya dana dingin, itu kita nggak akan bisa berinvestasi. Ya, kita nggak bisa berinvestasi. Jadi ada step by step yang harus kita lalui dan atau perencanaan, dan ini semua banyak sekali gangguannya. Kirain lagi hormat. Siap. Nah, itu mesti dilatih ya dengan cara ya itu yang dari di internal dulu, dari penguasaan, dari dalam diri dulu kita ya, terkait dengan penguasaan. Wah, luar biasa. Ya emang perlahan-lahan butuh proses ya Pak ya sebetulnya ya, Butuh untuk proses. bisa. Dan tadi gue mau bilang Masya Allah loh, siap Gak Pak apa-apa. Firman. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu, biar dihindarkan dari penyakit ain. Apalagi kalau ini tabungan investasinya udah miliaran rupiah. Ya kan udah. Mana sekarang kondisi ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Jadi makin lah buat orang-orang yang suka sembarangan menggunakan uangnya ini harus nggak lampu kuning lagi, lampu merah kayak. Betul. Kalau kita lihat kan sekarang okupansi hotel turun. Kan. Dan ya saya juga kaget tuh. Lihat loh, hotel ini di 3 hari lagi seharusnya biasanya naik, harganya udah naik tinggi, ini malah turun. Nah, berarti kan yang berlibur semakin dikit. By the way itu hotelnya yang mana Pak? Biasanya harganya miring tuh kalau gitu. Mau langsung staycation ya? Langsung staycation akhirnya tuh. Tren mudik langsung mau boros. Langsung ada godaan boros. Iya. Padahal langsung kayak math-nya tuh sebenarnya lebih ke kalau diskon berarti nggak rugi dong gitu. Saya ada cerita lucu tuh Mas Edo yang terkait belum. Terkait kan kalau kita mau melatih apakah ini keinginan atau kebutuhan, itu caranya kan kita harus menunda 1 kali atau 2 kali 24 jam. Oke. Ya. Jadi ada sepatu tuh, saya pikir bagus gitu ya. Udah dibilang nih sama yang jaga, Pak, Bapak nggak beli sekarang, ini habis. Sering tuh. Nah, habis ya. Saya harus memegang aturan. Menunda pembelian untuk membuktikan nih wants atau needs. Gitu kan. Stick to the rules ya. Nah, stick to the rules. Dan saya nggak beli. Ditunda ya kan? dulu. Tunda seminggu kemudian gitu kan. Masih kepikiran. Nah, masih kepikiran, tapi saya berpikir memang butuh. Ya, memang butuh karena ini
enak dipakai untuk kerja Hmm. dan enak dipakai untuk ya aktivitas inilah. Kayak sepatu yang pakai sekarang ya. Nah, ya. Ya, Bukan, iya. baru nih. Bukan ini bukan yang ini, bukan yang sepatunya. ini, bukan yang ini. Oh banyak sepatunya ya. Nah, pas saya balik lagi, ternyata udah habis. Ah, Dan saya cari sampai sekarang, nggak dapat. barangnya nggak dapet. Nah, Nah, jadi, itulah yang saya lakukan. nah, tetapi apakah menyesal? Ada sedikit, tetapi saya berpikir, ya ini bagian dari proses yang namanya latihan, bahwa kalaupun nggak dapat barang itu kan bisa diganti dengan yang lain. Yang penting fungsinya sama. Kita Ya, juga nggak akan nah, jadi pingsan. Bukan jadi darah tipenya, pecah, jadi bukan apa. mereknya, bukan tipenya, tapi fungsinya. Hmm. Nah, kalau fungsinya Ada sama, fungsinya ya, nggak tuh yang kalau dibeli? fungsinya sama, kenapa mesti merek yang itu? Kenapa mesti harga yang itu? Gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Kenapa jadi tersinggung sendiri ya? Iya, oke. Benar banget Pak Firman. Jadi Applicable kok sebenarnya menunggu 1 sampai 2 kali 24 Iya. jam gitu ya. Untuk tahu apakah ini kebutuhan atau keinginan aja. Cuma tapi soalnya Pak Firman juga biasanya kalau udah kepikiran terus, biasanya udah deh beli aja deh gitu ya. Tapi nungguin dulu beberapa hari. Iya, untuk ditimbang-timbang. Butuh nggak ya? Kalau ditunda masalahnya apa? Sangat butuh nggak ya? Nah, itu yang sering kadang bu istri gua sering marah tuh. Ya udah Oh, sih beli gitu. itu aja mesti tunda-tunda. Tapi saya pikir enggak, justru itu yang membuat saya bisa ngerem. Ah, Nah, sehingga akhirnya, wah ini kayaknya belum butuh, nanti aja deh. Ini belum Iya. butuh, nanti aja deh. kalau saya nundanya itu 1 sampai 2 kali 24 jam karena bukan belum butuh sama belum ingin. Ya itu adalah belum mampu. belum punya uangnya ya. Iya kasihan memang Mampu. kasihan. Jadi kita tunda dulu ya. Benar. Tapi ini rasanya nggak bisa ditunda lagi Detikers karena memang hari ini juga cukup spesial buat kita dan Pak Firman ya. Ya. Karena hari ini adalah hari terakhir Pak Firman. Di Detik Sore reguler ya Pak ya. Iya. Iya. Akan melanjutkan perjalanan. Abis ini soalnya Pak Firman mau Malam. banting setir. Iya. Jadi influencer. Wih. Dan financial planner. Keren. Mau jadi ini ya. Nanti kita akan jangan kaget nanti tiba-tiba ngelihat Pak Firman tuh joget-joget di TikTok. Jangan-jangan nanti kita kalau mau ketemu sama Pak Firman kita harus beli tiket, gak bisa nih iya ngobrol kayak lagi. gini gratis. HTM ya, ada HTM ya. Nah untuk karena ini hari yang spesial juga buat kita Pak Firman. Ya. Kita mau memberikan tanda Apa terima ini? kasih buat Pak Firman udah hadir iya. terus sama kita setiap minggu di sini. Wis. Dilihat dong ininya. Wis. Kebaca nggak sih? Iya. Ingat investasi, ingat Firman Marihor. Silakan. Makasih. Kita kasih lihat buat Detikers Makasih, juga tuh. makasih. Ingat investasi, ingat Firman Marihor. Iya. Benar. Ya kan? Semoga Pak Firman abis ini tetap terus melesat karirnya. Amin. Sampai ke galaksi, Benar. ke far far away, ke iya. antah berantah, Planet ini Pak Namek namanya. Oh. keluar dari Bima Sakti ya, itu ya. Benar. Makasih Mas Edo, makasih Mbak Eza. Dan juga tim Detik Sore di sini yang tentunya Ya. kita pasti akan kangen tamparan-tamparan dari Pak Firman. Tapi Pak Firman masih akan ke sini nanti ya. Masih, Kapan-kapan masih, kita akan masih. bertemu lagi sama Pak Firman. Masih. Masih tetap menampar kita juga dengan nasihat-nasihatnya gitu ya. Iya, Yang pasti sukses dan sehat selalu buat Pak Firman untuk Terima Makasih Terus. sama-sama Mas Edo. menyebarkan edukasi tentang Betul. keuangan buat Iya. seluruh Detikers dan juga masyarakat Betul. Indonesia. Sukses selalu ya Pak Firman ya. Makasih Mbak Eza. Terima kasih Sukses pokoknya. juga buat Mas Edo dan Mbak Eza. Dan juga Detik Sore ya. Dan Detik Sore. Sore. Tentunya. Kita